Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Saya Yani Alin ingin mewawancarai Bapak terkait Bapak pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Morenin ini dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus apakah ini masuk ke dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik. Jadi sebagai seorang pemimpin di sebuah sekolah, ya, pasti akan beragam kasus yang ditemui atau yang kita hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Nah, cara yang saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Ya, setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu dibuat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Kasusnya misalnya syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah tersebut berbenturan tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, itu yang kita bisa lakukan apabila terjadi hal-hal demikian di sekolah kita. Baik Pak, jadi mengidentifikasi ya Pak. Ya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang memiliki nilai kebajikannya Pak? Untuk kasus tersebut saya atau dengan dibantu oleh kepala sekolah, kita akan melakukan apakah kepentingan individu atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Dan saya akan musyawarah dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, dan bisa juga kita mulai rapat dinas menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah melalui rapat dewan guru. Baik Pak, jadi intinya berkoordinasi ya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kita itu mempertimbangkan kepentingan peserta didik, ya. Jika kasus ini berhubungan dengan peserta didik dan mengadakan rapat guru untuk musyawarah tentang kasus yang dialami oleh siswa kita atau warga sekolah SMA Negeri 2 Morenin. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, ya. Iya Pak. Hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan, ya, pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi jangan kita tambah masalah, tapi bagaimana kita berupaya permasalahan ada itu kita sederhanakan
dan bisa kita selesaikan sehingga siswa-siswa bermasalah baik itu guru maupun TU itu bisa berjalan sesuai yang kita harapkan dan kondisi sekolah itu kondusif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik Pak. Adakah Pak tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tantangan yang dihadapi biasanya ya yang pertama itu tidak semua orang menerima hasil keputusan tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus memberikan pemahaman ya bahwa keputusan yang kita ambil itu harus kita terima dengan berlapang dada ya dan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Jadi harus menerima secara ikhlas. Jadi kita berikan pengarahan. Memang keputusan itu kadang-kadang tidak semua orang menerima. Namun kita berikan pengertian bahwa kebijakan yang dilakukan itu terkait untuk kebaikan bersama. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, kalau misalnya dihadapkan kasus dilema etika ini, apakah biasanya Bapak menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal tertentu Pak? Prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan Pak? Kalau untuk menyelesaikan ini kita tidak punya jadwal. Jadi apabila terjadi hal-hal secara spontanitas atau terjadi secara tanpa kita duga, ya kita langsung melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut secara langsung. Jadi kita tidak tergantung misalnya harus berdasarkan jadwal atau istilahnya harus kita atur waktunya, akhirnya berlarut-larut ya. Seperti itu kita tidak bergantung demikian, tapi kita cepat selesaikan sehingga kegiatan di sekolah itu berjalan dengan baik, situasi kegiatan belajar mengajar itu kondusif. Istilahnya kalau di sekolah kita itu dalam visi misi itu ada misi ya, terjadi pembelajaran yang pakem. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak Pak dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Yang membantu dalam menyelesaikan dilema etika ini ya karena Bapak ini bekerjanya bukan sendiri, satu tim ya. Jadi Bapak melakukan kegiatan ini ya tadi selalu bermusyawarah dengan kawan-kawan sejawat, terutama wakil kepala sekolah dan lain-lain. Sudah itu kita berupaya ya melakukan pengelolaan emosi. Ya, jadi emosi kita kelola sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya, sehingga keputusan yang kita lakukan itu ya tidak merugikan pihak manapun ya. Jadi pihak sekolah tidak terabaikan tata tertib atau aturannya, dan yang kita ambil keputusan juga tidak dirugikan kepentingannya. Terakhir ini Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang Bapak bisa petik dari pembelajaran pengalaman Bapak ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan maka kita tadi telah melakukan identifikasi masalah kan. Jadi identifikasi masalah atau jenis kasus harus kita selesaikan lebih awal ya, dengan melakukan pengujian dengan melibatkan guru-guru BK ya, untuk dapat kira-kira dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Nah, jadi kita bukan langsung saja secara merta misalnya mengambil keputusan itu tanpa pertimbangan, tanpa musyawarah. Jadi kita upayakan apa yang kita lakukan dalam mengatasi dilema tersebut itu tidak merugikan dari
siswa maupun warga sekolah. Saya kira itu yang Bapak bisa lakukan dan selama ini Bapak berusaha upayakan untuk kemajuan SMA Negeri 2 Muareni. Ya Pak, itu aja Pak, itu saja Pak wawancara saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin di SMA Negeri 2 Muareni ini Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bu Yeni? Sehat, alhamdulillah Pak. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya mudah-mudahan Bu Yeni sehat. Yang penting sehat dulu. Maaf Pak ya, ganggu waktunya sih. Nggak apa-apa ya Pak. Iya. Jadi kami ini Pak, saya ini Yani Alin dapat tugas untuk mewawancarai Bapak terkait peran Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Ujanmas ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Jadi untuk yang pertama ini Pak, saya ingin menanyakan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus apakah ini masuk ke dilema etika atau ke rujukan moral Pak. Ya, terima kasih dulu kepada Bu Yeni Alien yang sudah mempercayakan kami selaku kepala SMA 1 Ujanmas untuk sebagai salah satu narasumber yang dimintai pendapat masalah kegiatan PSP ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bu Yeni, bagaimana cara saya mengidentifikasi suatu kasus apakah ini masuk ke dilema etika ataukah rujukan moral. Dia sudah banget tentu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah di lembaga pendidikan pasti banyak kasus-kasus yang harus dihadapi. Tinggal lagi bagaimana seorang kepala sekolah itu mengidentifikasinya mana yang kita anggap yang paling benar atau benar kedua-duanya, atau yang dikenal dengan sebagai dilema etika, atau kasus yang salah satunya benar tetapi yang satunya salah. Nah, cara yang saya lakukan biasanya saya melakukan langkah mengidentifikasian dahulu. Identifikasian kasus-kasus ya, kemudian setelah itu saya melakukan pemahaman terhadap kasus tersebut, kemudian setelah itu saya melakukan pemilahan masuk ke ranah mana ya, apakah masuk ke rujukan moral ataukah dilema etika. Kemudian setelah kasus itu, kemudian saya yang terpenting saya identifikasi itu jangan sampai hal ini menjadi bumerang di hadapan hukum ataupun norma-norma yang berlaku di daerah sini atau di sekolah kami. Itu yang saya lakukan biasanya. Iya Pak, jadi Bapak mengidentifikasi dulu mana yang kasus dilema etika atau rujukan moral tadi ya Pak. Nah selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Nah, biasanya saya akan mengklasifikasi dahulu tentang tingkat kepentingannya. Apakah ini masuk kepentingan individu, apakah ini kepentingannya menyangkut orang banyak, kemudian apakah ini mempunyai nilai-nilai kebenaran ataupun kesetiaan. Ini biasanya terus saya kembangkan. Kemudian saya akan tidak kalau penting saya akan melihat ini apakah memenuhi rasa keadilan atau belas kasihan, ataukah termasuk dalam berdampak untuk saat ini, dampaknya apa saat ini, dan dampak yang saat depannya itu apa. Kemudian setelah itu saya biasanya setelah saya melakukan pengidentifikasian tersebut atau melihat tingkat kepentingannya, saya langsung mengajak stakeholder yang ada, wakil kepala sekolah, untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah ini. Bahkan tidak jarang juga guru-guru yang dianggap saya senior juga saya ajak untuk menjadikan
memberikan support atau pemasukan, maka kepala TU saya ajar. Itu yang saya lakukan. Ya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan, Pak? Biasanya saya harus melihat dulu tingkat kepentingan, karena kalau ini misalnya menyangkut kepentingan peserta didik, maka saya akan membawa jangan sampai permasalahan ini merugikan peserta didik. Itu yang terpenting, itu jangan sampai peserta didiknya ini merasa dirugikan. Nah, ini kemudian setelah itu agar permasalahan ini semua paham, semua guru tahu. Di samping wakil kepala sekolah, permasalahan ini biasanya kami bawa ke dalam rapat bulanan. Nah, kebenaran kami memang terjadwal dalam rapat-rapat bulanan yang biasa kami lakukan. Itu yang kami lakukan. Jadi Bapak berkoordinasi ya Pak dalam hal ini. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang saya selalu melakukan misalnya penyederhanaan pokok permasalahan. Jadi yang terpenting kita harus jangan permasalahan itu dianggap besar, kita sederhanakan. Kalau yang besar kita kecil, kalau yang kecil kita usahakan habis, jangan sampai menjadi suatu bumerang. Kemudian setelah itu kita akan membangun sebuah kebijakan. Oh, kebijakan ini kaitannya untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Nah, itu yang saya lakukan. Jadi langkah yang saya lakukan yaitu melakukan penyederhanaan pokok permasalahan dan juga membangun sebuah kebijakan yang menyangkut penyelesaian masalah tersebut. Baik Pak, jadi menyederhanakan masalah ya Pak. Nah, adakah tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi sudah barang tentu ini kalau masalah ada ketantangan dalam pengambilan sebuah permasalahan ini sudah pasti ada. Pasti ada pro dan kontra. Jadi ada yang mendukung, ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, tugas saya dibantu dengan stakeholder yang ada untuk meyakinkan kepada mereka-mereka yang menolak kalau tidak menerima dari kebijakan yang kami lakukan untuk memberikan pemahaman, menjelaskan, kemudian meminta pada akhirnya agar melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan bersama. Oh iya Pak. Nah Pak, biasanya ya kalau misalnya ada kasus, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan pada saat itu atau Bapak memiliki jadwal tertentu Pak? Prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan Pak? Kalau jadwal tidak, kalau jadwal khusus tidak ada. Cuma kita lihat dulu tingkat permasalahannya atau kasusnya. Kalau permasalahan atau kasusnya yang memang mendesak secepatnya diselesaikan, ya why not? Karena ini menuntut agar muncul nantinya kenyamanan. Kalau lama diselesaikan sementara itu menyangkut kepentingan yang sangat besar, akan timbul masalah-masalah baru nantinya khawatirnya. Oh iya benar Pak ya. Terus adakah yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam hal ini, dalam hal pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini Pak? Kalau gue-nya dalam mengambil sebuah keputusan, maka selalu saya mengidentifikasi sebuah kasus tadi. Saya dari awal sudah harus bisa melakukan langkah-langkah awal tentang permasalahan ini, kemudian melakukan pengujian, kemudian yang benar dilawankan dengan yang benar, kemudian menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan yang kita ambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak kalah pentingnya peserta didik ini tidak dirugikan. Itu yang saya lakukan. Oh iya Pak. Jadi intinya berpihak pada murid ya pada Pak murid, ya. karena apalagi di Kurmal ini, dalam Kurmal Merdeka ini adalah potensi sekecil apapun yang dimiliki oleh siswa itu wajib dihargai, wajib dinilai oleh seorang peserta didik, oleh guru atau tenaga pengajar atau oleh sekolah. Karena kemampuan kadang-kadang setiap siswa itu tidak sama dan penilaian pun harus tidak sama juga. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, dari pengalaman Bapak, ini hal apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan yang dilema etika ini Pak?
Yang pertama kita harus benar-benar melakukan komunikasi secara baik pada semuanya ya. Jadi semua baik itu guru, EU, nah yang penting adalah orang tua, kemudian siswa. Jadi kita harus melakukan komunikasi baik. Kemudian kita harus bisa mengendalikan emosional, karena emosional ini kan berdampak buruk kepada semua apabila tidak ditangani dengan kepala dingin. Oleh sebab itulah kalau kita tidak emosional mengambil keputusan secara musyawarah, maka keputusannya itu akan menguntungkan semua pihak, terutama siswa. Oh ya, ya Pak. Baik Pak, itu saja wawancara kita hari ini dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.